Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman. Siang, Jelas Bu. suara Ibu? Oke, siang Vincent dan teman-teman yang lain. Vincent kok nggak datang hari ini, tumben? Ya, ada tes, Bu. Kamu kayak dedekmu aja kalau udah tes gak mau masuk sekolah. Iya, kan sama Dede sama saya. Harus adil, Bu. Oh gitu, oke deh, yang penting sehat ya. Oke, baik teman-teman. Mari kita awali pembelajaran kita pada siang menjelang sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ketika Ibu Rika absen, tolong jawab hadir ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Kelas 12. Sebentar. Jonathan. Tumben Jonathan tidak ada, tadi ke sekolah dia kok. Bentar ya. Jonathan. Brian. Hadir. Anderson baru mau masuk. Martin, Charlene, Joanna. Hadir, Bu. Bu, wifi-nya Joanna agak jelas. Joanna ya, oke. Sebentar. Berarti Joanna hari ini izin ya? Dia ada masuk, Bu. Cuman dia lagging banget. Oh gitu, oke. Sebentar. Oh ya, ada dia Joanna ada. Samantha. Oh, Samantha juga belum hadir. Samantha. Lalu Kezia. Hadir. Luiza. Oke, Luiza tidak ada, tapi dia masuk ke dalam Google Classroom. Oke, syukurlah. Ibu berharap dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oke, Ian, ada Ian? Ian tidak ada. Lalu Yolanda? Hadir. Oke, ada Yolanda. Semi? Hadir. Vincent? Hadir. Aiden? Hadir. Vince? Tadi Vince masuk sekolah sih, Ibu lihat. Winston masih dalam perjalanan, tapi kan udah jam segini ya. Oke, Cheryl? Hadir. Ellen? Betty? Hadir. Kisha? Hadir. Alan? Hadir. Fiona?
Paul. Hadir. Oke, Ibu cek kembali. Jonathan apakah sudah hadir? Belum. Samantha. Oke, Samantha baru mau masuk. Luiza. Tidak ada. Ian. Juga tidak ada. Vince. Tidak ada. Oke, Pancang. Pancangnya siapa di sini? Vincent ya? Saya. Oh, Yolanda. Yolanda, ada kabar dari Jonathan, Luiza, Ian, dan Winston? Kalian nggak ngomong saya ada izin atau apa? Oke, berarti mereka tidak ada kabar ya. Baik, kalau tadi sih Jonathan dan Winston masuk ke sekolah ya. Jadi Ibu anggap mereka hadir ya. Kita tunggu saja nanti. Tinggal Luiza, Ian, belum ada kabar. Anderson mungkin ada tahu teman-temannya Anderson? Bu. Ya, Vincent? Winston, tadi sih wifi-nya down ya, Bu? Oh gitu, ada masalah sama wifi-nya. Oke. Ya, nggak tahu period ini masih down atau enggak. Saya udah nanya dia sih. Oke, kalau Jonathan, apa permasalahan yang sama? Kalau Jonathan nggak tahu deh. Oh, belum tahu ya. Oke, terima kasih Vincent. Karena biasanya Winston ini selalu hadir kok. Maka Ibu bingung kenapa tumben mereka dia tidak ada. Oke, kalau permasalahannya dengan wifi, kita tidak tahu kapan akan kembali seperti semula. Karena Ibu pun mengalami hal yang sama ya. Kita semua malah ya. Baik, teman-teman, untuk minggu depan kalian sudah langsung mempresentasikan ya, teman-teman. Ya, kalian harus mempresentasikan ya. Bu, Ya, Charlene, kenapa nak? boleh jelasin nggak presentasinya tentang apa? Sebentar ya, sebentar dulu. Ibu mau lihat jadwal yang minggu depan ini kita sebentar. Pak, karena kemarin kita sempat libur ya. Oke, sebentar, kelas 12. Ya, betul. Kalian harus menghasilkan produksi, proyek. Ya, kalian harus menghasilkan proyek. Sebentar. Yuk, ini dia. Kalian akan membuat sebuah artikel. Ya. Artikel yang opini dan fakta dalam penyajian artikel opini. Ibu share screen dulu. Guys nih, maaf. Ya. Pengertian artikel. Artikel itu merupakan gagasan, pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat dalam surat kabar atau majalah. Ya, itulah pengertian dari artikel. Nah, di sini pasti dong ya, teman-teman semua pernah membaca majalah ataupun surat kabar. Ya. Di mana di dalam majalah ataupun surat kabar itu terdapat beberapa artikel. Ya. Di dalam artikel, ya, sebentar ya, itu memiliki tujuan penulisan. Tujuan penulisan artikel opini itu untuk meyakinkan, mendidik,
atau menghibur pembaca. Ya. Jadi meyakinkan bahwa memang kalau sekarang ini kan lagi apa ya, sama ya seperti di Korea ya, kita harus berhidup berdampingan dengan COVID-19 ya. Jadi sekarang sudah, dan terpenting adalah sudah divaksin ya, maka gencar-gencarnya untuk vaksin. Apalagi kalau untuk teman-teman yang sudah ada bukan sertifikat ya, undangan dari pemerintah untuk vaksin booster, secepatnya ya teman-teman. Kenapa? Ibu Rika punya kakak sepupu itu seorang perawat di Rumah Sakit Carolus ya. Beliau udah kepala bagian perawat IGD atau apa gitu ya. Pokoknya dia memang sangat paham sekali dengan medis. Jadi ibu kalau ada apa-apa, ibu selalu konsultasi sama beliau. Jadi ketika kita sudah dapat undangan dari pemerintah untuk vaksin booster, secepatnya ya teman-teman, karena di rentang waktu itu kalau tidak salah sampai 6 bulan. Sesudah kamu divaksin, lalu 6 bulan, imun kita ini, nah sesudah itu, selama ada jadwal itu sampai 6 bulan, kamu harus secepatnya divaksin, karena imun tubuh kita sudah mulai menurun. Sebab itu harus di booster secepatnya. Ibu Rika pas tahu langsung buru-buru. Karena tidak mau menunggu. Yang terpenting adalah kita dalam keadaan sehat. Itu dia. Ya. Itu adalah sepintas ya tentang artikel yang ada di media massa saat ini ya, baik secara daring maupun melalui media cetak ya, di mana bertujuan untuk meyakinkan, mendidik atau menghibur pembaca. Nah, fakta dan opini dalam artikel. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar terjadi. Nah, fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan. Jadi, nah, ketika kamu membuat artikel tentang fakta, itu kamu buat dulu pertanyaannya. Apa, siapa, di mana, kapan, atau berapa. Itu fakta ya. Contoh kemarin ya, beberapa hari yang lalu, itu kita di Jakarta mengalami cuaca yang ekstrim ya, di mana hujan dengan angin yang sangat kencang sekali. Sampai ada mal di itu roboh ya, atapnya ya. Dan beberapa juga ada ini ya. Kalau Ibu Rika karena ya, parkiran tempat terasnya Ibu Rika sudah plastik atasnya itu sudah lama ya. Jadi terbang bolong. Jadi harus diganti mungkin pakai yang fiber ya, fiber yang tebal. Kayak di mall-mall gitu ya, ataupun seng yang ini ya, seperti itu. Ya. Jadi kapan kejadian itu terjadi? Karena ini fakta real, ya. Lalu opini. Jadi ketika fakta ini kamu bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana, berapa. Misalnya apakah ada korban jiwanya atau tidak, ya. Itu disebutkan. Nah, sesudah itu opini. Opini dan artikel. Opini ini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan apa. Ya, sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf ya teman-teman. Tadi laptopnya hampir mau lowbat, ibu cas di situ, ternyata di kelas kalian kabelnya itu dicabut ya. Jadi ibu udah cas tidak masuk-masuk. Oh my God, ya ampun. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya.
Jadi di dalam opini ini itu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana kejadian itu terjadi? Mengapa bisa terjadi cuaca yang ekstrim ini misalnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Ibu rasa kalian sudah kreatif ya di sini teman-teman ya. Pasti bisa lah ya untuk membuat fakta dan opini. Apalagi yang ada di sekitar kita. Ya, kayak kemarin Ibu baca berita, kasihan juga ya. Sedih juga sih bacanya ya, gimana yang kejadian di Papua ya, KKB ya. 11 kok tidak salah ya, 11 orang meninggal, hanya dia yang selamat. Ya, dia itu dan akhirnya ya dievakuasi dan jenazahnya itu dikembalikan ke keluarganya. Dan dia hanya ditemani, dia hanya sendiri yang selamat pada saat itu. Ya. Dan akhirnya ya puji Tuhan korban yang selamat ini bisa dievakuasi, tapi traumanya luar biasa begitu teman-teman. Ditemani oleh seorang, dia hanya bersama dengan jenazah teman-teman yang tadi hidup sampai akhirnya temannya sudah tiada. Itu rasanya gimana ya? Benar-benar deh. Seperti itu adalah fakta. Dan itu bisa kalian kupas ya. Pokoknya ini artikel ini bisa kalian lihat dari yang ada di sekitar kita. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini dia contoh fakta ya. Coba supaya tidak mengantuk ataupun hanya ibu saja yang menjelaskan. Silakan ibu minta bantuan Alan untuk baca contoh fakta ini. Pada tanggal 25 April 2015 lalu terjadi sebuah bencana alam yang sangat mengerikan di negara Nepal. Gempa bumi sebesar 7.9 SR tersebut telah mengguncang negara kecil di sebelah selatan Asia ini yang terjadi tepat pada jam 11.56 waktu setempat. Gempa tersebut telah meluluhlantahkan semua bangunan yang berdiri. Gempa tersebut telah merenggut nyawa 621 orang, lebih dari 14.023 korban menderita luka parah dan kehilangan tempat tinggalnya. Oke, sekarang coba Charlene. Apakah ini kalau kita bagaimana membuat kalimat tanya berdasarkan teks ini dengan kata berapa? Silakan Charlene. Kenapa, Bu? Silakan buat kalimat tanya dengan kata berapa. Kalimat tanya berapa berdasarkan contoh fakta ini, teks fakta ini. Berapa korban lukanya? Berapa? Oke. Berapa korban jiwa ya? Korban jiwa pada kejadian gempa bumi ini ya. Korban jiwanya itu yang meninggal terdiri 6.000, lalu yang menderita luka parah itu ada 14.000. Seperti itu ya. Oke, lalu Vincent coba dengan kata tanya apa ya tadi ya? Apa? Apa? What? Oh, apa yang terjadi di Nepal pada tanggal 25 April 2015? Oke, good. Itu dia. Apa yang terjadi pada tanggal 25 April 2015? Oke.
Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Jelas ya? Oke, Ibu lanjut ya nak ya. Ini adalah contoh fakta. Ya, kita lanjut pada opini. Di mana opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana dan mengapa. Oke, ini adalah contoh opini. Silakan, Ibu minta tolong. Semi baca yang keras. Baca semuanya, Bu. Ya, satu paragraf ini. Sorry, maaf. Novel Laksa Pelangi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Tak hanya itu, novel ini juga memberikan pengalaman kepada bacanya seolah-olah mereka ikut terlibat di dalam cerita tersebut. Terlebih lagi, novel ini juga sangat dicintai para pecinta novel karena mengangkat budaya lokal. Mereka menganggap bahwa Laskar Pelangi merupakan karya terbaik Andrea Hirata. Tak heran novel ini laku keras di pasaran. Oke, baik. Terima kasih, Semi. Ibu minta bantuan Anderson. Coba buat kalimat tanya dengan kata mengapa dari teks opini ini. Halo, Anderson kemana ya? Oke, kalau Anderson sepertinya Seril. Bagaimana Seril dengan kata mengapa? Mengapa novel ini laku keras di pasaran? Good, bagus. Mengapa novel ini laku keras di pasaran? Oke. Tadi mengapa? Lalu dengan kata tanya bagaimana? Ibu minta tolong Aiden. Silakan Aiden. Berikut ada contoh opini. No. Kamu buat kalimat tanya bagaimana berdasarkan teks di sini. Bagaimana? Silakan. Bagaimana Oke, mungkin bisa dibantu oleh siapa ya di sini ya? Kisha, silakan Kisha bantu buat kalimat tanya dengan kata bagaimana. Bagaimana buku ini dibuat? Bagaimana novel ini ya dibuat? Jawabannya apa kira-kira? Karena di sini kayaknya kurang tepat kayaknya. Oke, mungkin ada yang bisa bantu? Teman-teman? Brian? Bagaimana novel ini bisa memberikan pengalaman kepada pembacanya. Oke, bagaimana novel ini bisa memberikan pengalaman kepada pembacanya. Oke, bagus.
Bisa? Oke, ada lagi teman-teman? Jawaban selain itu? Ada? Oke, sampai di sini. Paham ya teman-teman ya? Bisa ya? Kita lanjut lagi. Struktur teks opini. Nah, ini dia yang harus ada ketika kalian membuat teks artikel opini. Harus ada pernyataan. Satu, harus ada pernyataan, pendapat, atau tesis. Ya, jadi pernyataan pendapat itu biasa disebut dengan tesis. Lalu yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat. Ya. Jadi ketika kalian nanti akan membuat teks artikel opini, ya, individual, silakan kalian buat seperti ini. Ada pernyataan pendapat, ada argumentasi, dan ada penugasan ulang pendapat. Ya. Nah, penggunaan bahasa dalam artikel opini, ya, yang pasti mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Kalau panjang itu udah masuk ke dalam prosa, berarti sudah bukan artikel lagi, tapi sebuah wacana. Ya, teman-teman. Ingat, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Lalu kaidah kebahasaan dalam artikel opini. 1, adverbia. 2, ada konjungsi. 3, kosakata. Ya, konjungsi itu seperti meskipun, ya, walaupun, kalau, jika. Nah, itu dia konjungsi. Kosakata ya, opini itu kosakata. Artikel, ya. Baik. Itulah materi kita pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas tugas kalian nanti untuk minggu depan? Kalian membuat artikel. Ingat, bahasanya singkat, mudah dipahami. Ya. Yuk, kita, bentar ya, Ibu ingin kasih lihat kamu contoh. Contoh artikel yang menarik. Ya, kira-kira apa ya? Singkat, jelas, sederhana. Oke, mari kita saksikan bersama-sama. Ups, loh, sebentar ya, terputus. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar ya. Ini ada 6 contoh artikel pendidikan pendek, singkat, dan sederhana ya teman-teman. Jadi di sini
bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, tentu sangat memerlukan keberadaan artikel pendidikan, apalagi Ibu sebagai guru ya, yang ikut masuk ke dalam dunia pendidikan secara langsung, dan kalian pun nanti kelak akan menjadi seorang mahasiswa, dan saat ini pun kalian masih seorang siswa, ya, pasti akan terus memantau keberadaan artikel pendidikan. Artikel pendidikan sendiri itu setiap waktu pasti akan mengalami perkembangan dan pengembangan sesuai dengan situasi dan kondisi terkini. Ya, teman-teman. Nah, jenis artikel pendidikan sendiri itu juga pasti banyak sekali ya, teman-teman. Karena bagaimanapun juga jenis artikel pendidikan ini secara sederhana dan singkat akan sangat banyak sekali. Jika kamu masih belum jelas mengenai macam-macam contoh artikel pendidikan, akan Ibu Rika kasih lihat contoh artikel pendidikan yang singkat dan sederhana. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah kalian jika membutuhkan berbagai macam artikel pendidikan terbaru. Oke, mari kita saksikan bersama. Ya, sebentar ya, teman-teman. Ibu share screen dulu. Nah, ini adalah contoh artikel pendidikan karakter building, di mana pentingnya menanamkan karakter positif sejak dini. Ya, makanya Ibu Rika kalau kadang-kadang Ibu Rika suka diomelin ya sama orang terdekat Ibu Rika ya, karena Ibu Rika tuh sering sekali ditipu orang. Karena Ibu Rika mindsetnya adalah pada dasarnya semua orang itu adalah baik. Hanya lingkunganlah yang membuat dia menjadi tidak baik ya. Jadi selalu berpikir positif. Ya. Meskipun akhirnya tertipu. Kasihan ya. Tapi tidak apa-apa. Itu pembelajaran buat kita untuk menjadi lebih hati-hati lagi ya. Oke. Kedudukan karakter dalam perjalanan setiap manusia itu sangat penting sekali. Bahkan pembentukan karakter sejak dini akan sangat menentukan bagaimana seseorang dalam menjalani hidupnya. Siapapun dia, apapun profesinya, ketika memiliki karakter positif tentu akan lebih baik daripada yang tidak memiliki karakter. Maka dari itu, penanaman karakter positif ini sangat diperlukan sejak dini, agar bisa menjadi modal mereka dalam mengarungi perjalanan hidup yang sangat berat. Ya. Oleh sebab itu, Ibu sudah membiasakan ketika kalian masuk ke kelas 7, ya kan? Ibu selalu membiasakan kalian untuk bertanya apapun langsung ke Ibu. Ibu mengungkapkan pendapat dengan sopan, santun, dan ini sudah terlihat pembentukan karakter kalian saat ini. Di kelas 12 ini luar biasa ya, walaupun Ibu tidak mengajar kalian di kelas 10-11 ya, tiba-tiba langsung kelas 12, tapi karakter kalian sudah terbentuk bagaimana kalian menghormati guru ya. Tapi memang dari SD kalian sama Ibu ya seperti itu. Jadi itu dia karakter positif ini bisa diangkat ya. Dulu Ibu tesis Ibu Rika waktu S2 itu Ibu Rika ambil ini gaya berpakaian jenjang SMP. Ya, dulu Ibu ambil sampelnya di sekolah Katolik dengan sekolah nasional. Ya. Oke. Gimana di sekolah Katolik itu kita harus pakai sepatu dari sekolah. Itu ada beberapa ya sekolah Katolik yang dari sepatu, kaos kaki, ikat pinggang itu dari sekolah ya, kecuali tas dan buku tulis pun harus dari sekolah. Sama seperti kita ya. Oke. Lalu yang kedua, contoh artikel pendidikan motivasi hidup. Jangan mudah menyerah. Ini yang harus ditanamkan. Nilai-nilai positif. Ya. Oke.
Siapapun Anda, apapun profesi Anda harus memperhatikan sifat jangan mudah menyerah. Karena Anda harus sadari bahwa setiap perjalanan hidup pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah yang kadang-kadang memang sangat berat. Namun yakinlah bahwa di dalam sebuah masalah yang berat tersebut pasti ada hikmah yang kadang kita tidak akan mengerti sebelum kita menghadapi masalah tersebut. Maka dari itu, hadapi masalah tersebut dengan lapang dada, penuh semangat, jangan menjadi orang yang mudah menyerah. Ya, bagus ya teman-teman ya. Ini adalah artikel pendidikan di mana singkat, jelas, dan padat dan memotivasi orang untuk senantiasa pantang menyerah. Ya, oke, kita lanjut satu lagi ya. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang menjelang sore ini. Dan ini paragraf keduanya ya. Jangan menjadi orang yang manja seperti anak kecil. Contoh sederhana. Contoh sederhananya adalah ketika Anda menjadi seorang pedagang dan mendapati barang dagangan Anda tidak laku dijual dalam beberapa hari, lalu kemudian Anda memutuskan berhenti menjadi pedagang begitu saja. Itu adalah sikap mudah menyerah. Akan lebih baik jika Anda mengevaluasi terlebih dahulu apa yang kurang dari dagangan Anda, atau ada cara lain yang mungkin salah dalam strategi, dan lain-lain. Bagus ya teman-teman ya. Ibu baca artikel seorang pengusaha ya, yang saat ini menjadi pengusaha terkenal, padahal dia hanya lulusan SD teman-teman. Bob Sadino, luar biasa, dia menjadi orang terkaya di Indonesia ya. Beliau itu, Ibu baca biografinya, beliau itu berawal dari berjualan telur di warung. Jadi dia jadi agen telur. Dia mempunyai strategi yang bagus loh teman. Jadi telurnya ini, jika kalian beli telur dan terdapat telur yang busuk, maka akan saya ganti telur itu. Ya, jadi dia pinter marketnya nih, dia cari ibu-ibu yang bawel, yang gitu. Jadi ketika ibu tuh membeli, dia masukkan telur yang busuk. Ini bukan ngajarin jahat ya teman-teman ya. Nah, ketika dia sampai rumah, loh kok saya nitip, kok ada telur yang busuk, gitu ya. Dia ke ini, ke tempat yang tadi dia beli. Kalau nggak salah akan diganti berapa kali gitu ya, apakah 10 kali, apa ganti, pokoknya diganti gitu. Akhirnya ibu ini loh, kok saya beli telur ada yang busuk? Baik, tenang Bu, kata gitu. Akan saya ganti. Telur ibu ada berapa yang busuk? Diganti. Wah, karena ini ibu ini rempong dan bawel dan cerewet ya, mungkin kayak Ibu Rika kali ya. Dia langsung lah dia mulai. Hei ibu-ibu, di warung itu enak loh, kok telurnya busuk bisa diganti, wah, gitu seperti itu ya. Akhirnya secara tidak langsung itu dia itu menjadi seorang marketing, ya tidak teman-teman. Jadi warungnya laris manis, akhirnya dia berkembang dan saat ini menjadi sukses. Itu strategi penjualan teman-teman ya, itu bisa contoh ya. Seperti itu, cari yang benar-benar cerewet dan bawel, dan itu akan menjadi marketing kita dari mulut ke mulut. Di warung itu kita bisa ini loh, ini. Wah, jadi seru ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Paragraf ketiga. Negara kita, Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar di seantero negeri. Dengan kondisi geografis yang begitu luas, maka tak heran jika Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Kekayaan Indonesia tidak hanya dari sumber daya alam yang melimpah ruah, namun kekayaan budaya yang begitu majemuk menjadi salah satu pemersatu bangsa di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada suku Jawa, Madura, Betawi, Batak, dan masih banyak lagi suku lainnya yang tersebar di berbagai daerah. Baik teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali pembelajaran kita minggu depan. Kita lihat hasil karya dari beberapa